Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Aliza Gunawan, absen 7 dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan metamorfosis nyamuk. Pengertian metamorfosis. Secara umum, pengertian dari metamorfosis adalah proses perkembangan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup dan terjadi implikasi perubahan fisik dari lahir hingga dewasa. Metamorfosis juga dapat diartikan sebagai suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulainya buah telur hingga dewasa secara sempurna, serta mengalami suatu perubahan bentuk, struktur tubuh, fisiologi, dan anatomi. Setiap makhluk hidup mempunyai fase metamorfosis yang berbeda-beda. Secara umum ada 6 fase metamorfosis, namun fase tersebut tidak terjadi sepenuhnya pada makhluk hidup dan umumnya hanya mengalami 4 buah fase. Namun, awal dari fase tersebut berbeda-beda. Ada yang dimulai dari sebuah telur, larva, dan nimfa. Di sini metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau yang dinamakan holometabela, metamorfosis sempurna merupakan perkembangan hewan dimulai dari tahap telur, larva, pupa, dan imago. Metamorfosis sejenis ini juga disebut dengan holometabola. Binatang yang tergolong mempunyai metamorfosis sempurna harus memiliki 4 fase. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna adalah fase perkembangan hewan atau makhluk hidup lain yang hampir tidak mengalami perubahan bentuk apapun pada setiap fase. Pada metamorfosis tidak sempurna biasanya hanya mengalami 3 fase. Hewan yang tergolong ke dalam metamorfosis tidak sempurna mempunyai beberapa karakter. Karakter yang sangat mencolok adalah tidak adanya fase pupa atau kepompong. Lalu perbedaan bentuk pada fase nimfa dan imago hanya terletak pada ukuran dan kematangan dari fungsi organ, seperti organ reproduksi. Ada beberapa jenis dan mengalami fase molting. Biasanya hanya terjadi pada hewan yang mempunyai cangkang dan kulit keras. Contoh hewan metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, nyamuk, katak, dan semut. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, ayam, jangkrik, laron, dan capung. Metamorfosis nyamuk dimulai dari telur. Telur pada nyamuk dikeluarkan oleh nyamuk betina di dalam air bersih. Sekali bertelur, nyamuk dapat mengeluarkan hingga 100 telur. Bentuk telur nyamuk akan terlihat seperti debu atau pasir berwarna hitam di pinggir permukaan air yang bening. Telur nyamuk akan menetes hanya dalam waktu 48 jam. Setelah menetes, daur hidup nyamuk akan melakukan tahap kedua. Tahap kedua setelah telur yaitu jentik nyamuk. Jentik nyamuk atau larva akan bertahan di dalam air tersebut dan perlu naik ke permukaan mendapatkan udara untuk bernapas. Jenis nyamuk akan berganti kulit hingga 4 kali. Dan setiap pergantian, ukuran akan semakin besar. Pada pergantian keempat, jentik kemudian akan memasuki daur hidup yang ketiga. Tahap ketiga setelah jentik-jentik nyamuk, yaitu pupa. Pupa atau kepompong bisa disebut sebagai tahap istirahat dari daur hidup nyamuk. Pasalnya, pupa tidak butuh makanan. Setelah tahap ini, pupa kemudian akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Proses perubahan pupa menjadi nyamuk mirip dengan metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Dan proses yang terakhir setelah pupa yaitu menjadi nyamuk dewasa.
Nyamuk dewasa yang baru saja berubah dari tahap pupa akan beristirahat di permukaan air untuk sementara. Hal ini dilakukan sebagai cara nyamuk mengeringkan diri dan menunggu bagian-bagian tubuhnya mengeras. Nyamuk dapat terbang jika seluruh tubuhnya sudah kering. Tubuh yang kering memungkinkan nyamuk untuk mengeluarkan sayapnya. Setelah bisa terbang, nyamuk tidak akan menghisap darah di tubuhnya waktu beberapa hari hingga nyamuk dapat mencari makan dan berkembang biak kembali. Sekian pembahasan dari penjelasan metamorfosis nyamuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.